Halo teman, pasrah masalah pinjol bikin hidup makin tenang. Nah, video ini saya berikan khusus buat teman-teman yang sekarang stres, frustasi masalah pinjaman online, ditagih-tagih debitor, tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Jadi saya harap teman-teman tonton video ini sampai habis agar termotivasi dan lebih semangat dalam hidup dalam menghadapi pinjaman online ini. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu, jika kita sudah melakukan galbay itu artinya keuangan kita neracanya sedang valid ya teman, atau kita sedang tidak punya uang sepeser pun. Jadi tidak perlu memaksakan untuk membayar pada saat kita memang tidak punya uang sepeser pun. Jadi ini harus melakukan ya teman. Jangan pernah memaksakan diri membayar hutang dengan cara berhutang. Misalnya teman-teman pinjam di Akulaku, tidak punya hutang, teman-teman pinjam di Kredivo untuk membayar Akulaku, tidak punya hutang, tidak punya uang lagi, pinjam lagi di Ada Kami untuk membayar Akulaku dan Kredivo. Seperti itu tidak boleh teman-teman lakukan ya teman, karena hutang untuk membayar hutang itu sama saja menggali kuburan teman-teman sendiri. Pinjaman online itu tidak akan lepas ya teman, malah teman-teman akan terjerat semakin dalam. Teman-teman harus tahu kondisi keuangan teman-teman ada di level mana, apakah sedang terpuruk, sedang normal-normal saja, atau sedang punya pendapatan yang besar. Itu harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Kalau umpamanya kondisinya sedang pilot atau tidak punya uang, ya sudah, jangan menambah hutang lagi. Stop untuk menghalalkan segala cara untuk membayar hutang. Lebih baik teman-teman coba pasrahkan saja, tidak perlu membayar hutang atau digalbaikan sekalian saja teman. Kenapa? Karena kalau kita sudah pasrah, kita utangnya stuck di situ, tidak nambah-nambah lagi teman. Jadi kita fokusnya tidak di membayar hutang, tapi fokusnya menaikkan pendapatan kita, menaikkan value kita, mencari bakat-bakat yang bisa kita dapatkan untuk bisa menaikkan pendapatan. Itu yang paling penting. Karena inti pokok dari permasalahan galbay di pinjaman online adalah kita tidak punya uang. Itu inti dari masalahnya. Jadi solusinya ya genjot pendapatan, itu yang paling penting ya teman. Jadi teman harus berpikir keras bagaimana caranya untuk cari pendapatan selain dari pendapatan yang teman-teman dapatkan sekarang ini. Misalnya teman kerja di pabrik, pulang jam 4, itu jam 4-nya teman harus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang di samping pekerjaan teman-teman. Jadi harus berpikir terus menerus. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang, teman-teman cari tutorialnya di YouTube banyak sekali, misalnya dari afiliator TikTok, live Shopee, atau banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menambah pundi-pundi uang. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah pesimis tentang masalah ini. Jadikan ini pinjaman online sebagai motivasi hidup. Jadi jangan pernah ngelokro atau malah frustasi ya teman. Jadi ini sebagai motivasi hidup, saya harus lebih bekerja keras, saya harus lebih semangat dalam hidup, lebih untuk cari pendapatan lain. Jadi untuk masalah pinjaman online dikesampingkan terlebih dahulu, jangan dibayar, digalbaikan saja. Tapi mindsetnya dibangun seperti ini ya teman. Kalau sudah galbay sekarang tidak apa-apa, tapi 2 tahun 3 tahun kalau usaha saya sudah lancar, pendapatan saya sudah besar, saya akan melunasi semua tagihan itu. Mindset itu harus teman-teman tanamkan di sini. Jadi jangan jadi pengecut atau malah jadi frustasi masalah ini. Jadi tanamkan di mindset akan membayar pada saat tepat. Jadi ini cuma masalah momentum ya teman. Sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan pernah yang namanya merasa takut atau merasa terintimidasi dengan yang namanya debitor. Kalau debitornya datang gimana bang, saya harus bagaimana? Nah, saya sudah buat banyak sekali tutorial tentang menghadapi debitor. Intinya kalau debitor datang, teman-teman langsung jujur bilang apa adanya. Saya nggak punya uang sepeser pun, terserah saya mau diapain juga, saya manut saja. Karena saya tidak punya uang sepeser pun, seperti teman, saya pasrah tentang masalah ini. Dan debitor kalau tahu dengan kriteria orang seperti ini, debitor akan lama-lama pusing sendiri, akan muak sendiri, dan tidak akan nagih-nagih ke rumah teman-teman. Jadi dia lebih menagih kepada orang yang gampang diintimidasi, gampang dimanipulasi, dan gampang disetir ya teman. Jadi kuatkan mental, kuatkan hati, jangan pernah takut dengan debitor. Debitor itu cuma manusia, bisa diajak kerjasama, bisa diajak negosiasi. Dan jangan pernah berjanji sekalipun untuk membayar tagihan di waktu-waktu yang lain. Karena sekali teman-teman berjanji, debitor akan datang lagi, dan itu akan mengganggu mental teman-teman. Apalagi hutang teman-teman banyak, di atas 5 juta, 10 juta, itu mungkin akan sering didatangi debitor. Seminggu bisa 3 kali sampai 4 kali. Jadi jangan pernah yang namanya frustasi masalah ini, kuatkan mental terlebih
terlebih dahulu. Nah, saya harap teman-teman bisa tambah semangatnya, bisa tambah motivasinya untuk hidup tentang masalah ini. Jadi saran saya, jangan pernah berpikir pesimis atau malah frustasi tentang ini. Teman-teman harus kuatkan mental, jangan pernah takut, dan berdoa kepada Tuhan tiap hari bagaimana cara agar mendapat pendapatan yang lebih banyak lagi, dan bagaimana untuk lepas dari jerat pinjaman online. Itu harus teman-teman lakukan tiap hari, berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya saya berdoa agar dapat uang yang banyak agar melunasi tagihan, seperti itu teman-teman. Jadi motivasinya seperti itu, dan jangan lupa bersedekah subuh, itu sangat penting sekali agar teman-teman bisa dapat imbal balik yang setimpal ya teman, karena itu membuka jalan rezeki teman-teman, menghindari dari yang namanya tolak bala teman. Jadi teman-teman akan dapat uang yang lebih banyak untuk bisa melunasi semua tagihan dan lepas dari jerat pinjaman online. Itu harus dilakukan berkala tiap hari teman. Dan saya video singkat dari saya, jika teman butuh motivasi yang lebih, teman bisa tulis di kolom komentar, karena banyak sekali teman-teman yang merasa terintimidasi dan takut dengan masalah predator. Santai saja, kamu banyak temannya. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, semangat kehidupan yang lebih baik.